Ketemu lagi dengan saya di pelajaran matematika yang pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini masih KD yang sama dengan materi sebelumnya, KD 31 konsep bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma. Tujuan pembelajarannya pun masih sama ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas di sini tentang kelanjutan dari sifat-sifat bilangan berpangkat, di mana pada sesi sebelumnya kita sudah bahas beberapa sifat-sifat bilangan berpangkat, perkalian, pembagian, pangkat bilangan berpangkat, dan pembagian bilangan berpangkat. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dengan bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif, di mana setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu adalah hasilnya 1 dan A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N dalam pangkat positifnya. Nah, di sini kita akan coba jabarkan kenapa bisa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, sebutkan satu contoh di sini. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Itu kalau kita menyelesaikannya dengan perkalian manual, dalam artian bahwa bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Suatu bilangan dengan bilangan yang sama sejumlah N. Di sini pangkatnya 5, bilangan pokoknya 3. Berarti 3 dikalikan berulang sebanyak 5 kali. Ya. Oke, dalam pembagian ini kita bisa coret. Ya, 1 per 1 hasilnya adalah 1. Nah, namun dalam pembagian bilangan berpangkat kita sudah dapatkan di sesi sebelumnya bahwa A pangkat B dibagi A pangkat C karena bilangan pokoknya sama itu sama dengan A pangkat B dikurang C. Nah, kita gunakan konsep itu untuk menyelesaikan persoalan ini. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5 itu sama dengan 3 pangkat 5 kurang 5. Bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 3. Ya, berarti pangkatnya dikurangkan. 5 kurang 5, jadi 3 pangkat 0. Nah, dari situlah bahwa 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi, berlakulah konsep ini bahwa setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Bagaimana dengan bilangan lain? Desimal 0,1 pangkat 0 ya 1. 5 per 2 dipangkat 0 ya tetap 1 ya. Bilangan berapapun dia yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana dengan bilangan berpangkat negatif? Bilangan berpangkat negatif itu merupakan bilangan pecahan ya, bentuk lain daripada bilangan pecahan A pangkat min N. Nah, contoh di sini ya untuk membuktikannya apa tidak ya. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5 dari masih sama seperti ini ya, perkalian berulang. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3, 3 pangkat 5 itu 3 dikalikan secara berulang sebanyak 5 kali. Ini coret ya, 2 ya. Di bawah masih ada, masih 3 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 1 per 3 pangkat 3. Namun kalau kita pakai konsep ini ya, A pangkat B dibagi A pangkat C sama dengan A pangkat B dikurang C, bahwa 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5 itu sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 5. Bilangan pokoknya sudah sama, sama-sama 3, berarti tinggal pangkatnya yang dikurangkan. 3 pangkat 2 kurang 5, hasilnya adalah 3 pangkat min 3. Ternyata 3 pangkat min 3 itu hasilnya adalah sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Jadi, dari situlah berlaku konsep ini bahwa A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi, pangkat negatif itu adalah bentuk lain daripada pecahan. Jadi, kalau misalkan ada 1 per 2, itu bentuk lainnya adalah dalam pangkat itu 2 pangkat min 1. Ya, dan seterusnya. 2 per 3. Nah, ini sama dengan 2 kali ya 3 pangkat min 1. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya.
Atau misalkan 1/A. Nah, ini bisa dijadikan jadi pangkat negatif, yaitu A pangkat min N. Jadi kalau misalkan ada 2/A pangkat 3, ya. Nah, ini sama dengan 2 kali A pangkat min 3. 2A pangkat min 3. Oke, kita lanjut. Berikutnya, menyederhanakan bilangan perpangkat. Nah, di sini saya ambil beberapa contoh. Ada 2 contoh dengan bilangan pokok yang sama, ya, tapi pangkatnya berbeda dalam perkalian, ya. 2A pangkat 3 dikali 2A pangkat min 5. Karena bilangan pokoknya sudah sama, tinggal diambil pangkatnya saja. Dijumlahkan 3 tambah min 5. 3 tambah min 5 itu sama dengan 3 kurang 5, yaitu min 2. Jadi 2A pangkat min 2. Oh, apakah sudah sampai di sini? Karena tadi kita sudah belajar pangkat negatif itu bisa dijadikan pangkat positif, berarti 2A pangkat min 2 itu sama dengan 1/2A pangkat 2. Atau sama dengan 1/2 pangkat 2 adalah 4, A pangkat 2 adalah A pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 1/4 pangkat 2. Contoh kedua nih, ya, dengan bilangan pokok yang berbeda. Tapi dalam kali ini kita coba yang pembagiannya, ya. 3x pangkat min 2 dibagi 3x pangkat min 5. Ini sama dengan, 3/x pangkat 2, ya. 3x pangkat min 2 itu sama dengan 3/x pangkat 2. Lalu 3x pangkat min 5 itu sama dengan 1/3x pangkat 5. Jadi karena ini pangkat negatif dan ini di dalam kurung, berarti turunkan semuanya 1/3 pangkat 5. Jangan lupa pangkatnya sudah positif. Nah, karena tadi pembagian bilangan pecahan itu bisa dijadikan perkalian, namun dibalik, pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini, dalam perkalian tinggal dilihat yang sama bilangan pokoknya, ya. 3 ya tetap 3. 3 pangkat 5 ya 3 pangkat 5. X pangkat 5 ya X pangkat 5. X pangkat 2 dikali 1 ya X pangkat 2. Nah, ini kan perkalian nih, bilangan pokoknya sudah sama. 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 5 itu sama dengan 3 pangkat 1 ditambah 5, yaitu 3 pangkat 6. Nah, X pangkat 5 dibagi X pangkat 2. Nah, itu sama dengan X pangkat 5 dikurang 2, ya. Pangkatnya dikurangkan menjadi X pangkat 3. Oke, teman-teman, ya. Ya, sembari nanti coba-coba latihan lagi di rumah dengan contoh yang berbeda, ya, teman-teman, ya. Nah, di sini saya ambilkan contoh lain, ya. Ya, ini pilihan ganda. A, B pangkat 2 dipangkatkan min 1 dikali A pangkat 5 B pangkat 8. Nah, AB pangkat 2 dipangkatkan min 1. Ini kan dalam pangkat positif itu sama dengan, karena ini di dalam kurung nih, berarti sama dengan 1/AB pangkat 2 kali. Nah, kalau ini tetap nih A pangkat 5 B pangkat 8, karena dia tidak ada yang berpangkat negatif. Pokoknya kalau dia ada pangkat negatif, turunkan dia menjadi pecahan. Tetapi pangkatnya setelah diturunkan menjadi positif. Ini tadinya pangkat negatif 1 menjadi pangkat positif 1 di sini. Tapi karena positif 1 tidak dituliskan, tidak dicantumkan. Nah, ini kan sebenarnya per 1 kan, ya. Jadi tinggal 1 kali A pangkat 5 B pangkat 8, A pangkat 5 B pangkat 8. AB pangkat 2 dikalikan 1 ya AB pangkat 2. Nah, setelah di sini lihat yang bilangan pokoknya sama. Ini sama-sama A, ya. Bilangan pokoknya sama. Ini saya coret dengan warna yang berbeda nih. A pangkat 5, A pangkat 1, ya. Ini pangkatnya 1, bukan 2, ya. Ini B yang berpangkat 2, berarti A pangkat 5, ya. A pangkat 5 dikurang 1. Yaitu hasilnya A pangkat 4. Sekarang lihat yang B-nya. Ambil dengan
jawaban yang berbeda ya. Kita lihat yang B-nya, B pangkat 8 ya, karena bilangan pokoknya B pangkatnya 8 dibagi B pangkat 2. Hasilnya adalah B pangkat 8 dikurang 2. Ini dia. B pangkat 8 dikurang 2. Dari mana? Kan pembagian. Bilangan pokoknya sudah sama, tinggal diambil pangkatnya saja dikurangkan. Hasilnya B pangkat 6. Jadi nilainya adalah A pangkat 4, B pangkat 6. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke. Kita lanjutkan. Kali ini kita akan bahas sedikit tentang bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Bentuk akar itu bentuk lain daripada bilangan berpangkat pecahan sebenarnya ya. Jadi setiap bilangan-bilangan yang berada di bawah tanda akar itu sebenarnya belum tentu merupakan bilangan bentuk akar. Namun ada juga yang merupakan bilangan rasional. Ada yang tidak rasional atau disebut irasional. Contoh, apakah akar 1 itu rasional? Ya, karena apa? Akar 1 itu ya 1. Ya. Apakah akar 4 itu bentuk akar? Bukan. Karena akar 4 itu masih bisa dihasilkan yaitu 2. Lagi akar 64, apakah itu bentuk akar? Bukan, meskipun dia di bawah tanda akar. Karena apa? Akar 64 itu masih bisa dihasilkan yaitu 8. Nah, yang bentuk akar itu seperti apa? Yang dia tidak bisa lagi dinyatakan dalam bentuk A per B. Artinya kalau dicari hasilnya dia dalam desimal dia akan berlanjut terus. Nah, misalkan akar 2 1,2 sekian dan seterusnya, akar 3 0,11111 dan seterusnya, akar 8. Nah, itu ya, jadi hasilnya tidak bulat, disebut irasional. Kalau hasilnya masih bulat atau rasional itu tidak merupakan bentuk akar ya. Jadi yang berbentuk akar itu yang dia tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Katakanlah itu irasional ya. Oke, itu dari definisi dulu ya teman-teman ya. Kemudian bentuk akar itu bisa disederhanakan ya dengan cara mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi 2 bilangan, di mana bilangan yang satu dapat diakarkan sedangkan bilangan yang lainnya tidak dapat diakarkan. Ya, contoh tadi akar 50 itu akar 8 dan sebagainya, itu menyederhanakan namanya. Di sini diambil contoh akar 32. Akar 32 itu kan masih bisa dipecah nih. Akar 16 dikali akar 2. Akar 16 dikali akar 2. Akar 16 itu adalah 4. Nah, ini maksudnya satu bilangan diubah dan bilangan lainnya tidak dapat diubah dan masih dia di dalam akar. Diubah bagaimana maksudnya? Akar 16 ini kan hasilnya bulat yaitu 4 ya. Jadi 4 akar 2. Ini namanya menyederhanakan. Akar 125 misalkan. Itu kan akar dari 25 dikali 5. Akar 25 itu ya 5 ya. Akar 5 udah sampai di sini aja. Ini namanya bentuk akar. Ya, 5 akar 5. Itu namanya menyederhanakan. Singkat dulu ya. Jadi bisa kita lanjut lagi dengan soal-soal ya. Oke, jadi ada sifat-sifat bentuk akar dari yang sifat-sifat yang tadi, ternyata dari operasi tadi bisa diakumulasikan di sini sifat-sifat bentuk akar yang nantinya ini bisa digunakan untuk operasi bentuk akar selanjutnya. Jadi mempermudah kita. Jadi misalkan di sini nih akar pangkat n dari A kali akar pangkat n dari B itu sama dengan akar pangkat n dari A B ya. Demikian juga pembagiannya ya. Kalau bilangan ya akarnya di sini sama ya. Nah, itu sama dengan akar A dibagi akar B itu sama dengan akar A per B. Demikian juga dengan pangkat ya. Ya, dan seterusnya. Ini nanti digunakan untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan operasi bentuk akar ya, teman-teman ya.
Nah, operasi bentuk akar itu seperti apa? Termasuk yang tadi menyederhanakan itu merupakan operasi bentuk akar. Nah, ini cara tadi menyederhanakan ya. Nah, ini termasuk operasi bentuk akar, perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan ya. Akar A kali akar B itu sama dengan akar A kali akar B. Karena apa tadi? Tanda di sini sama nih. Ya, akar pangkat N dari A kali B yaitu sama dengan akar pangkat A N dari A dikali akar pangkat N dari B ya, baik dari tanda akar dipisah ataupun dari perkalian dijadikan satu, yaitu bisa. Itu merupakan dari penyederhanaan ya operasi bentuk akar. Nah, di sini ada contoh nih penjumlahan pengurangan disederhanakan apabila akar-akarnya sudah sejenis ya. Sejenis itu maksudnya gimana? Nah, di sini nih contoh akar 75, akar 143, akar 48. Nah, akar 75 itu masih bisa dijadikan bentuk lain nih. Ini kan sama dengan akar 25 ya dikali akar 3 kan ya. Nah, akar 25 berapa? Ya 5. Oke. Akar 147 ya sama nih, akar 49 dikali 3. Akar 49 berapa? Ya 7 ya. Nah, ini namanya sudah disamakan ya, disejeniskan. Sama-sama akar 3, akar 3, akar 3 nih. Jadi tinggal diambil pokoknya saja yang di depannya ya. Nah, 5 dikurang 7 ditambah 4 akar 3 atau sama dengan 5 kurang 7 min 2 tambah 4 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2 akar 3. Itu contohnya ya. Perkalian bentuk akar dengan menggunakan sifatnya. Nah, itu yang tadi kita bahas diantaranya ini ya. Perkaliannya akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B itu sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Akar 7 kali akar 6 yaitu sama dengan akar 7 kali 6 atau sama dengan akar 42. 2 akar 3 dikali akar 12 itu sama dengan 2 kali 3. 6. Akar 2 dikali akar 12, akar 24. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, akar 24 ini masih bisa disederhanakan. Akar 24 itu kan kalau dijabarkan sama dengan akar 4 dikali akar 6. Nah, bagaimana ini membaginya? Kita cari faktor yang paling dekat ya. Ya, bilangan berpangkat yang paling dekat. Nah, ini akar 4 kali 6 adalah 24 kan ya. Jadi akar 4 itu berapa? Akar 4 itu 2. Nih, ya. 2 kali 6 ya 12. Setelah dikalikan ini menjadi 12 akar 6. Oke, teman-teman ya. Kemudian operasi hitung ya termasuk operasi penjumlahan tadi kita udah singgung. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Bentuk-bentuk akar yang dapat dijumlahkan atau dikurang yaitu berbentuk akar yang sejenis. Yang tadi kita sudah ada contohnya. Nih sejenis nih. Ya, ada sama tanda di dalam akar itu sama ya. Sama-sama 2, sama-sama A atau sama-sama C. Nah, yang dijumlahkan yang mana? Ini kan ada 1 di sini. 1 tambah 3 sama 4 nih. 4 akar 2. Nah, itu penjumlahan. 2 bentuk ini sudah sejenis. Demikian juga dengan pengurangannya ya. Kalau ini akar 2 ditambah akar 3 ini nggak bisa dijumlahkan. Ya tetap aja akar 2 ditambah akar 3. Sama seperti kita menjumlahkan A ditambah B misalkan. A ditambah B yaitu tetap aja A tambah B. Nggak bisa dijumlahkan ya. A tambah B. Tetap aja seperti itu. Jadi sama ya, akar 5 ditambah akar 4. Tetap akar 5 ditambah akar 4. Karena apa? Tidak bisa dijumlahkan karena bentuk akarnya tidak sejenis ya. Kemudian perkalian bentuk akar yang tadi ya bisa juga kita gunakan untuk menyederhanakan ya
Bentuk-bentuk akar yang langsung dapat dikalikan adalah bentuk akar yang senama. Senama ya maksudnya itu akar pangkatnya sama. Nih, akar pangkat 2, akar pangkat 2. Nah, ini bisa dikalikan ya. Akar 8 dikali akar 12 bisa dijadikan akar 8 kali 12 atau akar 96. Akar 96 itu adalah akar 16 kali 6. Akar 16 itu adalah 4 dan akar 6 ya tetap akar 6. Nah, itu ya. Meskipun kalau dari sini kita bisa lihat nih, akar 8 itu bisa kita jadikan akar 4 dikali akar 2. Ya kan? Bisa kan ya? Dikali akar 12 itu akar 12, akar 6, akar 4 dikali akar 3. Bisa juga seperti ini. 2 akar 2 dikali 2 akar 3. Bisa seperti ini ya. 2 kali 2, 4. 4 akar 2 kali akar 3, akar 6. Jadi sama ya teman-teman ya. Nilainya sama. Jadi ini hanya untuk membuktikan bahwa bentuk akar yang langsung dapat dikalikan adalah bentuk akar yang senama, artinya tanda akarnya, akar pangkatnya sama di sini. Itu yang dimaksud ya. Kemudian jika bentuk-bentuk akar belum senama, pangkat akar disamakan terlebih dahulu. Nah, lanjutan dari yang tadi. Jadi disamakan dulu baru dikalikan. Nah, di sini sebutkan contoh nih. Ya, akar 3 dikali akar pangkat 2 dari 3 dikali akar pangkat 6 dari 125. Ini kan berbeda namanya. Ini akar pangkat 2, ini akar pangkat 6. Mau tidak mau harus dijadikan dulu senama. Minimal sama, tergantung nih. Lihat di sininya mau ke akar pangkat berapa. Kalau di sini kita arahkan dulu, jabarkan dulu yang ini nih pertama. Kalau ini biarkan karena dia udah kecil nih. Akar pangkat 2 itu kan tidak ditulis ya. Nah, itu yang paling kecil ya. Nah, akar pangkat 6 dari 125. 125 itu bukankah dia sama dengan 5 pangkat 3? Ya. 5 pangkat 3 itu 125. Nah, kemudian 6 itu sama dengan 6 per 3. Ya. 6 per 3, 3 per 3. Ini kalau kita kalikan nih, sifatnya ini nanti sama ya. Tetap seperti ini ya. Tetap seperti ini. Ini enggak berubah sebenarnya ya. Jadi ataupun nanti ini bisa dijadikan pangkat. Tak sebenarnya ya. Akar pangkat n dibagi a pangkat n, a itu sama dengan a pangkat n. A pangkat n itu ini sama dengan a pangkat n per n. Kalau dalam pangkat ya. Nah, ini untuk menyederhanakannya diatur dia sedemikian rupa sehingga nanti dalam akar ini sama ya. Oke, pakai sifat yang ini bahwa a pangkat n kali p, a pangkat mp ya, ini di dalamnya berbeda ya dengan di sini, tapi ada unsur yang sama nih. Ada unsur yang sama itu sama dengan a pangkat n dibagi n. Itu ya, teman-teman ya. Nah, tinggallah akar pangkat 5. Nah, kalau dari sifat ini sebenarnya bisa kita jabarkan juga ya. Nah, ini setelah dia di sini nih ya, saya pisahkan ke sini. Akar pangkat 6 dibagi a pangkat 5. Kita gunakan rumus ini nih. Ya, ini sama dengan a pangkat atau oke, coret dulu 5. Ini sama dengan 5 pangkat 3 per 6. Ya. Atau sama dengan 5 pangkat 1 per 2. 5 pangkat 1 per 2 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 5. Ini pangkatnya 1, ini 2 ya. Nah, 1 per 2. Jadi hasilnya sama ya. Nah, hasilnya sama. Jadi akar 3 kali akar 5 sudah masukkan lagi nih, karena ini sudah sejenis, pas di sini dia udah sejenis dalam akar pangkat 2, dalam akar pangkat 2, sehingga bisa dinyatakan
Akar pangkat 2 dari 3 kali 5 sama dengan akar 15. Oke, teman-teman ya. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Ini saya buatkan untuk latihan aja ya, teman-teman ya. Ini harus disamakan dulu, dijadikan sejenis dulu, ada yang disederhanakan. Nah, kalau yang ini nanti kamu tinggal kalikan pelangi ya. Ya, kalikan pelangi, masih ingat kan ya? Kalian pelangi. Ini juga sama ya. Oke. Demikian teman-teman. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Jangan lupa tetap belajar, perbanyak latihan ya teman-teman ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, sampai ketemu di sesi